Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perancangan jalan rel yang pertama. Pada tahun 1630 di Inggris, untuk jalan rel digunakan untuk mengangkut batu bara menggunakan kereta yang ditarik dengan kuda. Awalnya bantalannya memakai kayu dan diganti menjadi bantalan besi. Tahun 1786, roda diberi flange untuk menghindari roda meleset dari bantalan. Awal abad ke-19, kereta mulai ditarik kendaraan dengan mesin uap atau lokomotif. Jalan rel mulai dibangun di Prancis, Jerman, Belgia, Belanda, Rusia, Australia, dan Indonesia. Pada 1925, lokomotif diesel listrik mulai digunakan di New Jersey. Pada 1934, kereta api listrik di Amerika. Perkembangan jalan rel 2. Sejarah kereta api di Indonesia. Pada 1864 dibangun jalan rel 26 km pada lintas Damijen sampai Tanggung oleh NV Nederland Indes Spoor atau NIS. Pada 1864 diawali Gubernur Jenderal Belanda Mr. L.A.J. Baron Sloot van de Bijl pada 17 Juni. Pada 1867 dibuka untuk umum dan disetujui oleh pemerintah Hindia Belanda pada 6 April 1875. Pembangunan diteruskan sampai ke Solo, dan pembangunan jalan rel di Sumatera dan di Sulawesi. Perkembangan jalan rel 3. Sekitar tahun 1942 sampai 1945, pendudukan Jepang beberapa jalan rel di Sumatera dan Sulawesi dibongkar untuk diangkut dan dipasang di Burma. Peran kereta api dalam sejarah. Distrik logistik untuk perjuangan dan Ciom atau dari Ciom atau Bandung ke pedalaman Jawa Tengah. Mobilisasi prajurit di wilayah Yogyakarta, Magelang, Ambarawa. Pindahnya pemerintah dari Jakarta ke Yogyakarta pada 1946. Perkembangan jalan rel 4. 28 September 1945, pengambil alihan perkeretaapian dari pihak Jepang oleh Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA. Pada 1950, nasionalisasi seluruh perkeretaapian dengan nama Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau DKARI, atau dipersingkat Jawatan Kereta Api atau DKA. Pada 1963, dengan PP nomor 22 tahun 1963, Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA. Pada 1971, dengan PP nomor 61 tahun 1971, Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA. 1990, dengan PP nomor 97 tahun 1990, Perusahaan Kereta Api atau Perumka. Pada 1998, dengan PP nomor 19 tahun 1998, PT Kereta Api atau Persero. Perkembangan dalam dunia kereta api di Indonesia terus berlangsung, begitu pula dengan teknologinya. Tanggal 31 Juli 1995 diluncurkan KA Argo Bromo atau dengan KA JS 950 pada tujuan Jakarta sampai Surabaya, dan KA Argo Gede atau JB 250 Jakarta Bandung.
Peluncuran kedua kereta api tersebut memadai operasi perkembangan teknologi kereta api di Indonesia dan sekaligus banyak dikenal sebagai embrio teknologi nasional. Saat ini selain KA Argo tersebut di atas, telah beroperasi pula KA Argo Lawu, KA Argo Dwi Pangga, KA Argo Wilis, KA Argo Muria. Kemampuan dalam teknologi perkereta apian di Indonesia juga terus berkembang baik dalam prasarana jalan rel maupun sarana kereta apinya. Dalam rancangan bangunan peningkatan dan perawatan kereta api, perkembangan kemampuan tersebut dapat dilihat di PT Inka atau Industri Kereta Api di Madiun dan Balai Yasa yang terdapat di beberapa daerah. Karakteristik transportasi jalan rel 1. Keunggulan: mungkin jangkauan jarak pendek, sedang, dan jauh dengan kapasitas angkut yang besar. Pengguna energi relatif kecil. Kehandalan keselamatan perjalanan lebih baik dibanding dengan moda transportasi lainnya. Mempunyai kehandalan dan ketepatan waktu. Ekonomis dalam hal penggunaan uang dan penggunaan ruang untuk jalurnya. Kelemahan: memerlukan sarpras khusus yang tidak bisa digunakan untuk moda transportasi lain, membutuhkan investasi, biaya operasional, biaya perawatan, dan tenaga yang cukup besar. Pelayanan barang dan penumpang hanya terbatas pada jalurnya. Perbandingan antara jalan raya dan jalan rel. Jalur jalan raya yaitu memperkas aspal, beton, dan komposit. Jalan rel berupa batang di atas fondasi elastis. Lalu lintas, penggunaannya dari pejalan kaki sampai kendaraan berat. Untuk jalan rel, jalan rel disediakan untuk kereta api yang terjadwal. Tegangan jalan raya tegangan diteruskan ke tanah dasar. Untuk jalan rel, beban diterima oleh sepur, jadi strukturnya harus kuat. Kecepatan jalan raya, karena digunakan jenis kendaraan, maka kecepatan kendaraan harus dibatasi. Jalan rel karena tidak ada hambatan pada jalur, maka kecepatan bisa relatif tinggi. Gesekan. Untuk jalan raya, kendaraan berjalan karena adanya gesekan antara roda dengan permukaan jalan. Untuk rel, kendaraan berjalan karena gesekan antara kepala rel atau baja dengan roda baja, gesekan lebih rendah. Perpindahan jalur jalan raya melalui pertemuan atau persilangan jalan. Jalan rel perpindahan pada jalur melalui peralatan khusus atau wesel. Peranan transportasi jalan rel 1. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, bahwa transportasi mempunyai peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan pemersatu wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan wawasan Nusantara, serta memperkukuh ketahanan nasional dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara itu, moda transportasi kereta api juga mempunyai peranan penting dalam meningkatkan perekonomian dan kehidupan nasional. Peranan transportasi jalan rel 2. Aspek sosial dan budaya, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. Transportasi kereta api dianggap lebih kecil pengaruhnya untuk polusi lingkungan, penggunaan energi relatif kecil dibanding moda transportasi lainnya. Peran transportasi jalan rel 3. Peranan dalam aspek politik, pertahanan, keamanan,
Mudahnya hubungan antara daerah menjadikan terjaminnya pertahanan. Sejarah mencatat peran besar kereta api dalam pertahanan dan kebutuhan militer. Pada Agustus 1914, pecah Perang Dunia Pertama di Jerman selama 4 hari dikerahkan 18.000 kereta api mengangkut 3,8 juta tentara dan perlengkapannya. September 1938 dikerahkan 385 kereta api untuk mengangkut 225.000 tentara dan perlengkapannya. Sekian, terima kasih.